Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, rahimakumullah. Khutbah siang ini tentang ujian dan cobaan bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengisahkan tentang perang Khandaq, khususnya di ayat 9 sampai 25. Dan di surat Al-Baqarah ayat 214. Ayat-ayat ini menceritakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin di Madinah ketika menghadapi serangan besar-besaran dari pasukan sekutu yang terdiri dari kaum Yahudi, munafik, dan kaum musyrik. Secara teori, peperangan Khandaq ini tidaklah berimbang karena jumlah pasukan kaum kufar sangat besar hingga mereka mengepung kota Yatsrib atau kota Madinah. Ketika itu bala tentara kafir dari negeri Mekah dan Hijaz mendatangi mereka dari atas bukit di kota Madinah. Sedangkan bala tentara dari negeri Najd dari arah bawah. Mereka, pasukan kafir ini, telah bersepakat dan saling berjanji untuk menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya. Dan mereka didukung pula oleh beberapa kelompok kaum Yahudi yang berada di sekitar kota Yatsrib atau Madinah. Pengepungan terhadap kota Yatsrib ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kaum muslimin yang ada di kota Madinah dihinggapi rasa takut dan kelaparan, di antaranya akibat blokade kaum kafir. Ketakutan ini sampai menyesakkan tenggorokannya. Dan keadaan ini seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 10. Idza ja'ukum min fawqikum, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas, yakni dari atas lembah, dari arah timur.
wa min asfala minkum, dan dari bawahmu, yakni dari bawah lembah dari arah barat. Wa idza ja'atil absar, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, maksudnya mata mereka terbelalak heran dan kebingungan karena kengerian yang akan bakal terjadi. Wa baghatil qulubu hannajiro, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, yakni jantung mereka terasa naik, kekagetan dan ketakutan sampai pada tenggorokan mereka. Ini kalimat hiperbola, dan maknanya adalah mereka sangat ketakutan dan kebanyakan mereka terkaget-kaget. Wa tadunu nabillahi dzuluna, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka, yakni sebagian mereka mengira dan mengharapkan kemenangan, dan sebagian yang lain mengira selain itu. Hadirin sidang salat Jumat yang Allah muliakan rahimakumullah. Ujian dan cobaan dalam perang Khandaq ini tiada lain agar Allah tidak ragu-ragu lagi memasukkan mereka ke dalam surganya, sebagaimana ujian itu dialami oleh orang-orang terdahulu sebelumnya. Serta dengan ujian itu iman mereka akan terangkat dan keyakinan mereka bertambah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Ta'ala berfirman, An hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massathumul basa'u, mereka ditimpa oleh malapetaka. Wadh-dharra'u, dan kesengsaraan. Wazulzilu, serta digoncangkan. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman pada saat itu, yakni keadaan ini terus berlangsung sampai pada titik di mana Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya mengatakan perkataan mata nasrullah, di manakah datangnya pertolongan Allah. Mereka mengatakan perkataan ini sebagai bentuk permohonan pertolongan dan merasakan lambatnya kedatangannya. Maka Allah kemudian memberi mereka kabar gembira. Alla inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kemudian Allah mendatangkan bantuannya berupa pasukan kasat mata dan angin topan yang memporak-porandakan dan membinasakan pasukan musuh. Hadirin sidang salat Jumat yang Allah muliakan rahimakumullah. Apa hikmah dari peristiwa perang Khandaq ini? Ayat ini mengajarkan bahwa keimanan itu bukanlah dengan kekaguman, angan-angan dan sebatas pengakuan saya sudah beriman. Akan tetapi iman itu ditempa oleh ujian, cobaan, dan kesabaran. Dan iman itu akan dibuktikan dalam perbuatan kita sendiri yang akan membenarkannya atau mendustakannya. Dari ayat yang tadi dibacakan, ada 3 bentuk ujian yang ditimpakan kepada orang-orang beriman, yaitu yang pertama al-baksha, kemelaratan. Artinya al-baksha ini adalah kemiskinan dan kefakiran. Itu ujian yang pertama yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman.
Kemudian yang kedua, ad-darra, yaitu wabah penyakit dan luka-luka di jalan Allah. Yang ketiga, zilzalan syahidan, digoncangkan dengan ketakutan yang sangat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 11. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zilzalan syadidan, yang artinya disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Hadirin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, pada peristiwa Khandaq sebagian orang beriman terguncang dalam jiwanya dan sebagian terguncang dalam agamanya. Bagaimana dengan ujian dan cobaan kaum muslimin di zaman ini? Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk menetapkan kekokohan keimanan kita masing-masing dalam situasi dan kondisi apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa iqamas shalah.